Baik, selamat sore atau selamat petang ya, karena kita kuliahnya di malam hari ya untuk perkuliahan fotografi. Hari ini kita akan membahas tentang fotografi jurnalistik ya. Tentu sebagai mahasiswa yang membahas tentang fotografi, tentu kita harus bisa membedakan apakah fotografi jurnalistik dan apakah fotografi yang bukan jurnalistik ya. Tentu Anda bisa tahu ya bahwa fotografi jurnalistik adalah foto yang berkaitan dengan berita ya, atau foto yang bernilai berita ya. Fotografi yang tidak bernilai berita tentu ada juga ya. Seperti halnya foto-foto yang berhubungan dengan keindahan alam misalnya ya, foto-foto yang berhubungan dengan berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan gedung misalnya atau dengan sesuatu yang memang tidak berkaitan dengan berita, itu bukan fotografi jurnalistik. Nah, kalau fotografi jurnalistik tentu erat kaitannya dengan karya jurnalistik ya. Tentu harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik sehingga dia bisa disebut sebagai karya jurnalistik ya. Jadi kita bukan hanya sekedar bicara tentang fotografi tapi juga foto yang memang mempunyai nilai dalam kaitan sebagai karya jurnalistik ya. Nah, kita langsung melakukan upaya membahas tentang fotografi jurnalistik ini ya. Perkembangan dunia media juga sedemikian rupa sehingga fotografi ini juga sangat dibutuhkan ya. Sangat menjadi bagian yang terpenting dari sebuah keberadaan media. Bisa Anda bayangkan ketika foto tidak ada ya di sebuah konten, nah itu konten pasti tidak akan menarik ya. Foto bukan hanya sekedar mempercantik konten, tapi dia juga melengkapi ya. Bahkan foto itu bisa berbicara sendiri, bisa bercerita, bisa dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai makna ya. Nah, itulah yang disebut sebagai fotografi jurnalistik ya. Sedangkan fotografi non jurnalistik bisa banyak gitu ya, yang berkaitan dengan seni, yang berkaitan dengan eh, tempat-tempat wisata misalnya, keindahan. Nah, itu adalah hal-hal yang memang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa ya. Tapi kalau Anda fotografinya adalah fotografi jurnalistik, paling tidak dia harus berkaitan dengan peristiwa. Nah, apakah foto sosok misalnya itu bisa disebut sebagai fotografi jurnalistik? Tentu bisa selama dia berkaitan dengan berita gitu ya. Jadi foto orang yang ada di berita ya atau headshotnya itu adalah foto yang memang berhubungan dengan berita. Jadi foto jurnalistik ada bentuk fotografi tertentu yang berupa pengumpulan, pengeditan, dan penyajian materi berita untuk publikasi atau siaran ya. Jadi mengapa disebut sebagai siaran juga karena ketika Anda membahas tentang pembuatan film misalnya atau film yang berupa film dokumenter atau film jurnalistik atau film pendek misalnya, itu harus ada unsur siarannya gitu ya, artinya video ya, membuat dalam bentuk video. Nah, itu fotografinya itu sangat penting. Jadi Anda tahu bagaimana titik pengambilan gambarnya, sudutnya di mana, kemudian seperti apa membuat gambar itu menjadi lebih menarik dari aslinya gitu ya. Itu adalah bagian dari teknik fotografi dalam bidang pembuatan siaran ya. Kemudian eh, biasanya dipahami hanya merujuk pada gambar yang still life gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus istilah ini juga merujuk pada video ya, pembuatan video yang digunakan dalam jurnalisme siaran ya. Kemudian fotojurnalistik dibedakan dari cabang fotografi lain yang dekat, misalnya fotografi dokumenter sosial, fotografi perjalanan gitu ya, atau fotografi selebriti. Nah, itu juga bagian-bagian yang sangat banyak ya jenis-jenis fotografi ini. Jadi kalau kita lihat bahwa fotografi ini memang mempunyai peran penting dalam pembuatan sebuah media, itu tidak bisa dihindari ya. Makanya kalau fotografi ini agak sulit ya untuk dibajak gitu ya. Jadi Anda bisa saja mengambil foto-foto yang ada di internet gitu ya untuk memenuhi konten yang Anda buat tapi tidak ada fotonya. Nah, itu bisa ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika dia berkaitan dengan hak cipta ya. Sangat sering media itu mendapatkan semacam tagihan gitu ya.
Jadi dia tiap bulan ditagih oleh AFP, oleh AP, dan seterusnya. Karena dia menggunakan foto-foto dari AFP, foto dari AP, atau dari Reuters, atau dari BBC misalnya. Nah itu adalah tagihan-tagihan yang sampai ke media gitu ya, ke media redaksinya gitu ya, ke meja redaksi. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu tadi, karena dia punya hak cipta ya. Makanya harus hati-hati ketika kita bicara tentang fotografi ini, artinya ketika Anda berkarya di bidang fotografi, itu Anda terkait dengan hak cipta ya. Jadi siapa yang mengambil foto itu, siapa yang mempublish pertama dan punya hak ciptanya, itulah yang memegangnya ya. Seperti contohnya waktu itu misalnya ada kasus media berita Xinhua ya, atau kantor berita Xinhua yang mengambil foto dari wartawan foto Tempo, ya dia bukan mengambil, jadi membeli ya. Membeli fotonya dari wartawan foto Tempo, kemudian dipublish Xinhua lebih dulu dari Tempo ya, karena dia mungkin teknologinya lebih baik gitu ya, atau tidak pakai pertimbangan terlalu panjang, dia langsung publish gitu ya, fotonya udah muncul. Nah itu menjadi masalah ya, karena orang taunya itu foto Xinhua ketika Tempo mempublikasikan peristiwa itu ya, peristiwa yang berkaitan dengan waktu itu ada peristiwa terorisme ya, terorisme di Sarinah. Nah itu kemudian membuat Tempo dianggap mengambil fotonya Xinhua gitu ya, padahal yang jadi masalah adalah kemudian itu adalah fotonya Tempo sebetulnya, cuma masalahnya adalah Tempo mempublikasikannya, mempublishnya adalah setelah Xinhua gitu ya, sehingga dia dianggap mempunyai semacam upaya yang kurang gitu ya. Jadi kalau Xinhua sudah selesai, sudah publish, dia baru rencana mau publish gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada Tempo waktu itu. Jadi dianggap fotonya foto Xinhua, padahal itu justru fotonya wartawan Tempo. Cuma masalahnya adalah ini ada perjanjian antara mereka gitu ya. Jadi mereka sudah dijual sehingga hak ciptanya ada pada Xinhua gitu ya sebetulnya. Ya, cuman masalahnya adalah tentu saja secara etika tidak etis gitu ya. Anda bekerja di Tempo, tapi Anda juga bekerja untuk menjual foto ke media lain ya. Tentu kalau Xinhua-nya muncul belakangan nggak jadi masalah gitu ya. Masalahnya adalah Xinhua ini muncul duluan gitu ya. Padahal yang bikin adalah wartawan Tempo ya. Padahal wartawan Temponya yang punya hak cipta itu, tapi karena sudah dibeli ya unsur itu sudah tidak ada gitu ya. Artinya Tempo dianggap sebagai pihak yang menggunakan foto Xinhua gitu ya. Nah itu dampaknya gitu ya. Nah kemudian ada istilah yang mengacu pada wartawan foto ya. Kalau dulu mungkin hanya istilahnya ada wartawan tulis ya, wartawan cetak, sekarang ada wartawan foto ya. Kalau dulu kameramen disebutnya ya, atau fotografer gitu ya. Kalau sekarang tidak ya, dia disebut sebagai wartawan. Nah, mengapa orang yang membawa kamera juga ya untuk wartawan kamera TV ya. Nah, itu disebut sebagai wartawan juga karena dia harus mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik juga gitu ya. Karena kan dia bekerjanya untuk lembaga jurnalistik. Nah, itulah bahayanya kalau wartawan foto atau wartawan kamera TV dia tidak mengetahui kaidah-kaidah jurnalistik ya. Jadi misalnya dia mengambil gambar korban perkosaan misalnya ya. Namanya sudah disamarkan, gambarnya muncul gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, dia tidak tahu kaidah jurnalistik ya. Wartawannya sudah merahasiakan. Inisial tidak ada, bahkan pakai nama samaran, tempat juga tidak ada dan seterusnya. Tapi menjadi sia-sia ketika wartawan fotonya tidak tahu kaidah jurnalistik, dia langsung memuat foto si korban karena menurut dia ini menarik gitu ya. Padahal korban itu tidak boleh ditampilkan, bahkan namanya aja tidak boleh, apalagi fotonya. Nah itu kenapa hal itu terjadi? Karena itu tadi dia tidak tahu bahwa kerja dia adalah untuk kegiatan di media yang basisnya adalah karya jurnalistik. Jadi kalau karya jurnalistik harus mengikuti berbagai aturan yang ada termasuk kode etik jurnalistik ya. Nah, makanya jurnalis foto harus membuat gambar yang berkontribusi pada media berita dan membantu komunitas terhubung satu sama lain ya. Nah, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi memang kalau ada foto, beritanya tentu menjadi lebih bisa dimaknai ya dibandingkan kalau berita yang tidak ada fotonya tentu akan menyulitkan orang membayangkan
bagaimana sih sebetulnya peristiwa yang disajikan di media itu gitu ya. Gambarannya seperti apa kan beda-beda ya. Makanya kalau ada foto itu sangat membantu. Jurnalis foto harus mendapat informasi dan pengetahuan yang baik tentang peristiwa yang terjadi di luar pintu mereka. Ya, mereka hanya menyampaikan berita dalam format kreatif yang tidak hanya informatif tapi juga menghibur ya. Jadi makanya sebetulnya tugas seorang fotografer itu bukan hanya sekedar bisa menampilkan foto, tapi juga fotonya bernilai. Fotonya bisa membuat orang tersenyum, bisa membuat orang merasa gitu ya. Bisa orang merasa sedih atau merasa gembira, itu dari foto yang dibuat gitu ya. Jadi mengapa media itu disebut sebagai infotainment ya, atau pihak yang menghibur ya, atau memberikan hiburan, atau yang mengentertain ya, atau yang disebut sebagai sarana untuk menghibur orang ya. Nah, hiburan itu kan bukan hanya dalam arti orang tertawa gitu ya. Orang sedih pun ya berkaitan dengan perasaan itu juga berkaitan dengan hiburan ya. Kenapa misalnya orang-orang senang menonton kisah-kisah sedih di televisi itu salah satunya itu tadi ya, karena menghibur ya, menghibur dalam tanda kutip tentu saja ya. Karena kan biasanya kalau yang cerita-cerita yang menyedihkan biasanya akhirnya akan gembira juga ya, happy ending. Nah, itulah yang dicari ya. Karena kalau langsung happy kan biasanya tidak membekas gitu ya. Tapi ketika dia dengan tahapan gitu ya, berjuang dulu sampai akhirnya menggembirakan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh sebuah proses yang membuat orang menjadi gembira nantinya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ketika kita bicara tentang fotografi jurnalistik gitu ya, itu ada juga foto yang dalam bentuk hitam putih formatnya. Kalau Anda medianya adalah media yang memang menyajikan informasinya hitam putih, ya, tidak colorful, tidak berwarna, berarti Anda fotonya nanti tampilnya hitam putih walaupun Anda menggunakan kamera yang uh, full color, ya, karena kalau hitam putih nanti tampilnya tetap harus hitam putih, ya. Kemudian fotografi full color ya, atau penuh warna. Kemudian ada yang disebut sebagai fotografi digital ya. Kemudian ada satu lagi adalah fotografi sintesis. Nah, inilah jenis-jenis fotografi yang memang berhubungan erat nantinya dengan karya yang berhubungan dengan berita. Karya yang berhubungan dengan untuk melengkapi konten berita. Kalau seni fotografi itu harus bagaimana sih dilakukannya? Apakah seni fotografi itu harus dibuat sedemikian rupa tanpa mengindahkan misalnya ya, unsur-unsur yang membuat orang merasa bahwa foto ini memenuhi kriteria sebagai karya jurnalistik ya. Karena kan foto peristiwa itu ya, foto peristiwa nih dalam bentuk misalnya sebuah peristiwa bencana alam misalnya. Bagaimana cara fotografer itu mendapatkan sudut yang membuat dia menampilkan foto yang nantinya menjadi master ya, menjadi master dari halaman media itu. Nah, itu penting ya. Jadi dia harus bekerja dengan sepenuh hati untuk menampilkan foto yang terbaik ya. Bahwa fotografi ini nanti membutuhkan proses gitu ya. Bagaimana dia akan menyeleksi ya gambar-gambar yang banyak jumlahnya, misalnya ada dalam satu peristiwa dia bisa menghasilkan 70 gambar gitu ya, 70 slide ya. Nah, itu harus dia pilih. Padahal foto-fotonya itu bagus semua. Nah, itu harus ada peristiwa yang disebut sebagai seleksi ya, atau menyeleksi foto. Foto yang terbaik dalam waktu paling hanya hitungan detik ya. Anda harus menyeleksinya dengan cepat gitu ya. Jadi langsung bisa dimuat di media itu. Nah, kalau karya foto Anda bagus semua kan Anda mudah gitu ya memilih foto yang tersedia itu. Sehingga tentu foto itu bukan hanya sekedar bisa tampil gitu ya, tapi benar-benar bisa memperkaya makna dari berita yang disampaikan di media ya. Kemudian ada fotografi digital ya. Ini menggunakan sensor gambar elektronik untuk merekam gambar sebagai kumpulan data elektronik daripada sebuah perubahan kimia pada film ya. Karena kalau dulu kan memang melalui tahapan proses kimia gitu ya. Kalau sekarang Anda langsung ya digital, langsung pakai komputer, langsung terhubung ya. Langsung bisa di-copy, langsung bisa ditransfer dengan cepat gitu ya
tanpa melalui proses dicetak dulu gitu ya. Nah itu tahap yang mempercepat kerja jurnalistik ya. Kalau dulu harus dengan tahapan yang cukup panjang, sekarang lebih singkat ya. Kemudian synthetic photography merupakan bagian dari computer generated imagery ya. Jadi atau CGI namanya. Nah ini bisa memungkinkan Anda untuk mempercantik foto dengan komputer gitu ya. Untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak menarik gitu ya, agar fotonya menjadi lebih baik, ya itu bisa dilakukan dengan CGI ini. Tapi itu tadi ya, ini agak memungkinkan Anda untuk merekayasa gitu ya, merekayasa gambar. Nah itu yang sebetulnya tidak boleh dalam kasus jurnalistik, dalam peristiwa jurnalistik, dalam karya jurnalistik, itu adalah tidak dibolehkan Anda merekayasa gitu ya. Beda halnya kalau Anda meliput misalnya rekonstruksi ya. Kalau rekonstruksi itu kan sebetulnya bukan rekayasa. Kalau ini rekayasa yang dimaksud. Artinya Anda merekayasa peristiwa agar fotonya dari tidak ada orang di tempat itu, dengan CGI memungkinkan ya Anda menaruh orang di tempat yang dia tidak ada di situ. Ya bahkan sekarang video juga bisa ya melakukan itu ya, mengubah gambar orang dari tadinya wajah siapa diganti dengan wajah yang lain ya, itu memungkinkan ya, walaupun tidak sempurna ya, tidak seperti kalau misalnya Anda mengubah gambarnya untuk foto ya. Kalau video agak lebih sulit ya, karena biasanya itu juga berkaitan dengan gerak ya, kan kalau gambar itu sudah seperti itu ya, jadi satu aja gambarnya paling yang bisa ikut. Nah itu tentu kan besar kecilnya gambar itu juga akan kelihatan nanti, oh ini gambar yang bukan sebenarnya gitu ya. Walaupun ada teknologinya juga yang memungkinkan gitu ya, yang memungkinkan itu bisa ditembus juga, diubah gitu ya, orangnya menjadi ada dari tidak ada, dari adanya tidak ada menjadi ada. Nah itu adalah bagian yang dikaitkan dengan CGI. Kemudian pengenalan kamera. Ya kalau kamera ini kan ada berbagai jenis ya. Kalau kita bisa lihat ada kamera digital dan kamera non digital, lebih mudahnya seperti itu. Jadi kalau Anda di era sekarang tentu lebih mudah ya Anda menggunakan kamera digital. Karena Anda lebih cepat bekerjanya juga, lebih praktis ya, dan Anda juga tidak membawa peralatan yang berat seperti dulu ya. Kalau dulu kan satu kamera itu harus ada lensanya juga banyak gitu ya. Dari lensa-lensa itu kemudian Anda harus memilih sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah itu kan butuh waktu ya. Proses ini bisa diubah dengan adanya ketika Anda menggunakan kamera digital gitu ya. Jadi lebih cepat kerjanya, lebih baik juga, dan hasilnya juga lebih berkualitas sebetulnya. Tapi itu tadi ya, bukan berarti menggunakan kamera yang di era sebelumnya itu tidak baik ya, karena sebetulnya keindahan yang ada di kamera SLR itu tidak tergantikan ya. Karena Anda menggunakan cahayanya, main cahayanya itu lebih canggih sebetulnya dengan kamera SLR ya. Karena kamera SLR itu memungkinkan Anda untuk menampilkan cahaya sebagaimana adanya tapi maksimal gitu ya. Kalau Anda di luar gitu ya atau di dalam ruangan itu, dengan Anda bisa terampil menggunakan kamera SLR tentu akan lebih baik sebetulnya ya. Tapi itu berkaitan dengan teknologi ya, ada plus dan minusnya ya. Kemudian kalau kita lihat ya untuk materi kita di pertemuan ke-8 ini ya, kita berharap Anda bisa menampilkan karya-karya foto ya, dan kemudian Anda bisa membedakan apakah foto yang Anda tampilkan itu sebagai fotografi jurnalistik atau bukan fotografi jurnalistik ya. Karena sebetulnya kita berharap Anda nanti bisa menampilkan karya jurnalistik ya. Artinya itu harapan kita. Outputnya adalah itu. Jadi bukan hanya sekedar Anda bisa memotret gitu ya, tapi Anda bisa menampilkan karya foto jurnalistik. Nah itu yang paling penting. Jadi catatan kita di situ. Dan nanti kita akan bisa menilai apakah karya Anda terkategori sebagai karya jurnalistik atau bukan. Nah itulah pertemuan kita ke-8 untuk pekan ini, dan kita akan lanjutkan di pekan depan untuk pertemuan ke-9. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat malam.